Radit pun kemudian mencari mantan mitra yang dulu bergabung di Friends Es Coklat yang ia temukan di forum internet. Namanya Pak Mizo. Beliau menatap Radit lama sebelum Bicara, kamu juga salah satu dari mereka ya? Radit mengangguk. Pak, saya merasa ada yang gak beres. Bisnis ini kenapa rasanya bukan usaha biasa? Pak Mizo menarik nafas panjang. Kamu masih muda nah, harusnya kamu bisa lihat tanda-tandanya. Kamu gak cuma jual coklat, kamu juga menjual jiwamu. Radit terdiam. Maksudnya gimana, Pak? Pendiri es coklat ini melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk membuat es coklat yang selalu diminati, tapi perjanjiannya punya syarat. Setiap gerobak ada simbol pengorbanan. Banyak gerobak yang kamu punya, semakin banyak hutang yang kamu bayar. Radit merasa mulai terperangkap. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan pesan yang disampaikan mitra yang pernah bekerja di bisnis yang sama. Informasi yang ia dapat dari Pak Mizo tentang membayar dengan tulang-tulang hingga meninggalnya mereka yang tak membayar. Radit pun memikirkan cara memutuskan perjanjian gaib itu. Radit pun bercerita kepada istrinya masalah mimpi buruk roda gerobaknya yang ada bercak darah, tulang-tulang. Mira kaget dan menyarankan untuk berhenti dari bisnis itu. Radit setuju dan menemui Pak Mizo bersama istrinya. Pak Mizo dulu juga memutuskan perjanjian gaib itu dengan menghancurkan seluruh gerobaknya. Tapi konsekuensinya besar, makhluk itu akan datang menuntut balas. Radit menyanggupi itu semua dengan dukungan istrinya. Pak Mizo beserta temannya Pak Beno, seorang ustad, siap membantu. Esok harinya, Radit, Pak Mizo serta Pak Beno mulai dengan gerobak di rumah Radit. Mira menyiapkan kertas doa dan menyan seperti yang disarankan Beno. Gerobak ini harus dibakar sampai habis, tapi sebelum itu kita harus keluarkan tulangnya, ujar Pak Mizo sambil mengikatkan tali merah di tangannya. Saat mereka membuka roda gerobak, bau busuk mulai menyeruak. Di dalam roda yang tampak seperti biasa itu, terdapat serpihan tulang manusia yang dibungkus kain kecil. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Pak Mizo dengan hati-hati mengeluarkan tulang itu dan meletakkannya dalam baskom kecil. Kita harus membakarnya bersama gerobak ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Mereka membawa gerobak ke halaman belakang dan menyiramnya dengan minyak tanah. Radit memegang korek api dengan tangan gemetar. Bismillah. Gerobak pun terbakar menjadi abu, namun saat api mulai padam, angin kencang bertiup membawa bisikan yang jelas terdengar. Kalian tak bisa lari. Lanjut cerita. Malamnya tepat jam 2 dini hari terdengar suara langkah kaki di luar. Mira terbangun. Terdengar suara. Radit keluar. Mira memegang tangan Radit. Mas, jangan keluar. Radit pun juga ketakutan. Hingga esok paginya Radit menghubungi Pak Mizo. Radit menceritakan kejadian semalam kepada Pak Mizo. Kita harus bergerak lebih cepat, kata Radit dengan nada tegas. Pak Mizo setuju untuk segera membakar gerobak yang masih tersisa. Tapi kali ini mereka melibatkan Pak Kai dari desa seberang. Kai itu bernama Pak Iman. Mereka melakukan doa bersama sebelum membakar gerobak. Berikutnya, saat membakar gerobak kedua, roda gerobak bergerak sendiri. Dan suara dari termosnya juga keluar. Dari seorang anak kecil, kalian akan menyesal. Radit merinding, tapi ia terus membakar gerobak. Setelah api padam, mereka melihat langkah kaki bocah menuju masuk ke rumah. Ini belum selesai, sahut Pak Kai. Kita harus membakar gerobak. Itu semuanya hari ini. Pak Mizo, Pak Kai, Radit dan Miras semua berkumpul untuk membakar gerobak yang tersisa dengan membuat lingkaran. Ada 6 gerobak yang tersisa. Ini gerobak terakhir. Kalau ini terbakar semua, maka ikatanmu dengan makhluk gaib itu akan berakhir. Tapi kamu harus siap dengan serangannya, ujar Pak Kiai dengan serius. Radit memegang korek api.
Mira memegang air kendi berisi doa. Pak Mizo memegang golok sambil berdoa. Pak Kiai memimpin doa, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Angin pun berhembus kencang, membuat api di sekitar lingkaran hampir padam. Di kejauhan terdengar suara guruh seperti guntur, tapi langit dan cuaca tetap cerah. Ia sudah datang, bisik Pak Kiai. Radit, nyalakan apinya sekarang. Dengan sigap Radit menyalakan korek dan melemparnya ke gerobak. Api menyala. Membakar kayu dengan cepat, namun dari dalam api muncul bayangan tinggi besar. Mata merah, beraninya kalian mengingkari perjanjian. Suara sosok itu menggelegar. Pak Kiai dengan tenang mengangkat air suci doa dan menyiram ke tanah. Kami di sini mengakhiri perjanjian ini. Pergilah, kau tak punya tempat. Di sini lagi, suara tawanya menggema di sekuru halaman. Kalian pikir air dan doa bisa menghentikanku? Ia mencoba meraih Radit, tapi lingkaran yang ada lantunan ayat suci Al-Quran membuatnya terhalang. Jangan biarkan ia keluar dari lingkaran, seru Pak Kiai. Pak Mizo mengayunkan goloknya ke sosok itu, namun makhluk itu tertawa keras. Radit teringat pesan Pak Mizo, langkah terakhirnya keberanian. Dengan cepat Radit mengambil kendi berisi air doa. Semua ini salahku, dan kuakhiri semua dengan bismillah. Terputuslah ikatan perjanjian dengan makhluk gaib. Kun fayakun. Ia menyiram air itu ke sosok itu. Saat air mengenai makhluk itu, terdengar seperti bunyi api yang padam. Makhluk itu melolong kesakitan. Tubuhnya mulai mengecil dan memudar. Namun sebelum menghilang, makhluk itu mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Angin kencang di sekitar mereka membawa pasir dan dedaunan. Myra dan Pak Mizo Terjatuh, sementara Pak Kiai terus berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Makhluk itu menatap Radit dengan penuh kebencian. Kau bisa membakar gerobak, tapi kau tak bisa membakar bayanganku. Akhirnya api padam, Radit jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Pak Kiai meletakkan tangan di bahunya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sekarang tinggal memperbaiki hidupmu di jalan Allah. Radit menangis sambil memeluk istrinya. Alhamdulillah. Demikianlah sahabat, kisah tentang dagangan laris yang menggunakan makhluk lain, dan itu adalah musyrik, dosa besar. Semoga kita dijauhkan dari kemusyrikan. Amin. Sehat selalu buat sahabat semua. Semoga rezekinya lancar. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.